Saudara-saudara, hari ini kita mengenang kembali peristiwa Tuhan Yesus Kristus yang naik ke sorga. Ia kembali ke tahta kerajaannya. Pada saatnya kelak, ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama, seperti yang para murid saksikan ketika ia naik ke sorga. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian saat ini dengan berdoa bersama. Ya Allah, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Engkaulah yang punya segala kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Karuniakanlah kami iman yang benar, agar kami menggantungkan seluruh hidup dan masa depan kami sebagai anak-Mu yang tunggal. Juru selamat kami yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah dunia ini. Berilah kami Roh Kudus, agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke surga-Mu, dan memusatkan seluruh kekuatan kami melakukan segala yang baik, benar, dan indah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 226, bait pertama dan keempat. Dia nobatkanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berlangsung dalam nama Kristus Yesus Sang Raja surga dan bumi, yang kasih setianya tak berkesudahan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus besertamu. Saudara-saudara, disaksikan oleh para murid waktu itu, Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Sebelum ia mengutus mereka untuk menyaksikan karya
kasih dan pengampunannya kepada dunia, supaya berita pengampunan dosa dan kasih persaudaraan digemakan dan dihidupi bersama. Sekarang Ia mempersiapkan dan memperlengkapi kita, umatnya, untuk mengemban tugas panggilan itu, mewartakan karya, kasih dan pengampunannya yang ajaib dengan kuasa Roh Kudus. Firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin." Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 342, bait pertama dan ketiga, "Keluar dari Kaum." Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawaladanya, lautan maupun dalam, di rumah dan terjauh, baginya telah tetap ku menyertai kamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Bercermin dari perintah kasih tersebut, kita menyadari bahwa kadang kita belum bisa melakukan kasih seperti yang Tuhan perintahkan tersebut. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamat. Ku percaya pada
Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Pujian Suplemen nomor 99, bait 1, 2, dan 3, Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami datang padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut serta sederhana. Cinta itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami datang padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersama mohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami umat-Mu pada hari ini bersama-sama mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan menyatakan kebaikan-Mu kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelesaikan karya penyelamatan untuk kehidupan umat manusia. Hari ini kami memperingati kenaikannya ke sorga. Tuhan, biarlah bersama-sama dalam persekutuan ibadah kami pada hari ini, kami belajar memahami makna dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, agar apa yang terjadi sungguh semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Kiranya terang Roh Kudus memimpin kami,
dari awal hingga akhir, sehingga seluruh pembacaan dan perenungan firman Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ini diambil dari dua bacaan leksionari. Yang pertama, dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai 11, dibacakan oleh lektor. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ini ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan Injil Lukas 24, ayat 44 sampai dengan 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah pada hari ini adalah menyaksikan kabar baik dengan penuh sukacita. Menyaksikan kabar baik dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan secara umum, paduan suara seringkali dipahami sangat kaku, karena semuanya terpancang dengan partitur lagu yang sangat detail, sehingga memberikan satu konotasi kalau paduan suara itu merupakan hal yang susah untuk dilakukan, kurang menarik, tidak menyenangkan, atau bahkan membosankan dan terkesan sangat kaku. Mungkin itu sebabnya tidak banyak warga gereja yang setia berlatih secara rutin, kecuali kalau ada momen tertentu saja. Berbeda ketika kita sudah menyaksikan film Sister Act yang populer pada tahun 1994-an, di mana di dalam film itu terkenal dengan lagunya I Will Follow Him, ku mau ikut dia. Melalui tayangan film ini meruntuhkan pemahaman tentang penampilan paduan suara yang penuh dengan kekakuan. Dalam salah satu adegannya, paduan suara yang terdiri dari para suster Katolik menyanyikan paduan suara itu dengan penampilan yang berbeda, berubah dari biasanya. Mereka tampil dengan konsep yang cair dan menyenangkan, apalagi kemudian ditambahkan dengan gerakan yang menarik perhatian. Dan dampaknya, gereja yang sebelumnya jarang diminati atau didatangi, khususnya bagi para muda-mudi pada waktu film itu ditayangkan, akhirnya mendatangkan mereka ke dalam gereja. Mereka berbondong-bondong ingin melihat ada apa di dalam gereja. Pada akhirnya hal ini menjadikan komunitas mereka, kaum muda-mudi ini menjadi solid, hidup tidak membosankan. Sudut pandang dan pemaknaan yang berbeda inilah yang menggelitik kita untuk mewujudkannya dalam hidup kesaksian iman kita. Bagaimana wujudnya? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kabar baik dan kabar sukacita yang harus terus-menerus diberitakan, bahkan juga dihidupi oleh umat Tuhan. Injil itu mesti diberitakan dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Kabar baik itu menjadi bagian yang masuk dalam segala hal yang kita katakan dan kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Seperti bahasa Paulus di dalam suratnya yang mengatakan tentang surat Kristus yang harus bisa dibaca oleh semua orang. Tantangan yang terjadi dalam kenyataan hidup kita hari ini adalah begitu banyak orang yang senang untuk menyaksikan berita-berita tentang kekerasan, bahkan yang berakhir dengan pembunuhan, ujaran kebencian, berita-berita hoax, berita palsu, pornografi, dan sebagainya. Tantangan ini mengajak kita semua untuk melihat secara positif kekuatan Injil sebagai kabar baik dan sekaligus kabar gembira yang masih sangat cocok dan relevan bagi kehidupan dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi dunia hari ini sangat membutuhkan sukacita.
Kabar sukacita dalam Injil Yesus Kristus semestinya membuat hidup kita menghadirkannya juga bagi dunia ini sekarang ini. Kabar baik yang telah memerdekakan kita dari dosa sudah semestinya kita bagikan kepada dunia ini dengan penuh sukacita. Beritakan kabar baik itu dengan sukacita, karena kabar itu kalau sungguh-sungguh baik bagi kehidupan kita, kita sudah merasakan dan mengalaminya, pasti kabar baik itu juga baik untuk dunia. Inilah bentuk kesaksian iman kita, yaitu kesaksian untuk berani memberitakan kabar baik kepada dunia. Saudara-saudara, kesaksian iman di dalam hidup kekristenan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kesaksian yang bersifat keluar dan ke dalam. Kesaksian yang bersifat keluar seringkali dimaknai dengan pola kristenisasi atau menjadikan orang yang belum percaya supaya mereka mau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang pemikirannya, karena orang di luar Kristen dianggap adalah orang yang berdosa sehingga mereka patut untuk diselamatkan. Hal ini berbeda dengan kesaksian yang bersifat ke dalam, yaitu hidup kesaksian iman berangkat dari pola hidup pribadi lepas pribadi dari komunitas iman jemaat yang mempunyai dampak bagi kehidupan di lingkungan sekitarnya. Sehingga kesaksian imannya tidak pada tindakan mempertobatkan orang lain, tetapi lebih pada teladan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kasih Allah yang pada akhirnya akan membuat orang lain tertarik untuk mengenal iman Kristen. Kedua pendekatan tersebut tentu sangat berbeda jika dikaitkan dengan pertimbangan sosiologis dan nilai keharmonisan sosial. Sebagai gereja, kita semua dipanggil untuk menjadi bagian dalam karya Allah menghadirkan nilai-nilai kebenaran itu. Kita dipanggil karena menjadi sahabat Allah yang mencintai dan dicintai Allah. Kita telah merasakan bahwa Allah benar-benar mencintai kita melalui pengorbanannya di kayu salib, yaitu dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi hidup kita. Inilah wujud kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Bentuk kesaksian iman tentulah mempunyai bentuk dan cara atau corak yang beragam sesuai dengan konteks di mana gereja itu berada dan bertumbuh. Di dalam kesaksian Lukas di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dinyatakan bahwa setelah kita menerima kuasa Roh Kudus, hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya, kita semua diminta untuk menjadi saksi Yesus melalui kehidupan di lingkungan kita yang paling dekat. Bisa diawali dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita menyaksikan Kristus di tengah-tengah keluarga. Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi saudara kita, agar mereka juga sungguh-sungguh bisa merasakan kasih setia Tuhan Yesus. Atau dalam kehidupan kita yang semakin berdampak kepada sesama, sampai kepada yang lebih luas lagi. Tidak disebutkan bentuk dan cara bersaksinya, tetapi jelas kalau itu dilakukan atas pimpinan kuasa Roh Kudus, tentu bentuk dan cara bersaksi yang dikehendaki oleh Allah adalah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Misalnya ketika anggota jemaat diminta dipilih untuk menjadi anggota majelis atau pengurus komisi, panitia, tim di dalam gereja, janganlah semua itu dianggap sebagai beban, tapi diterima sebagai sesuatu yang menyenangkan dan juga sekaligus ucapan syukur. Menjadi pamong di tengah masyarakat, entah itu RT atau RW, menjadi hal yang mensukacitakan karena Tuhan memberikan sebuah kepercayaan
untuk menjadi pemimpin di tengah masyarakat kita, atau ikut ambil bagian kerja bakti di lingkungan di mana kita tinggal, ikut hadir dalam kenduri, atau juga dalam musyawarah lingkungan yang menjadi hal menyenangkan bagi kita semua untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita dalam bersaksi adalah bagian dari wujud gereja yang cair. Menurut Pendeta Hadiwitanto, salah satu dosen UKDW, dia mengatakan bahwa menggereja yang cair atau menjadi gereja yang cair, liquid church, adalah gereja yang bersedia menghadapi perbedaan dan tantangan dengan cinta dan kegembiraan. Artinya gereja sebagai persekutuan orang percaya selalu dan harus selalu berdialog dengan perubahan dan tantangan zaman yang ada, sehingga gereja mampu bersaksi dengan penuh sukacita dan gembira. Di dalam teks Injil Lukas 24 ayat 52, kata bersukacita dalam bahasa Yunani disebut kara, artinya adalah bergembira, bersukaria, berteriak dengan sukacita, melompat karena sukacita. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan para murid mendapatkan perintah untuk menjadi saksi dengan menerima berkat dari Tuhan, hati mereka dipenuhi dengan sukacita yang meluap-luap. Artinya di sini ada sukacita yang harus diteruskan, disaksikan kepada semua orang. Saudara, dalam menghayati masa Paskah Pentakosta tahun 2020 ini, tidak pernah kita duga sebetulnya akan ada sebuah kejadian luar biasa yang melanda negara kita, bahkan hampir semua negara di dunia, yaitu ketika pertengahan bulan Maret yang lalu muncul pandemi virus corona. Tanpa kita bayangkan, semua itu meluluh lantakan aktivitas kegiatan manusia. Namun satu hal, kita semua bisa belajar. Ternyata hal ini menjadi satu momentum yang mengingatkan kita kembali akan panggilan gereja. Panggilan kita semua sebagai persekutuan orang-orang percaya untuk tetap memiliki semangat dalam melayani dan bersaksi dengan sukacita. Menggereja yang cair sebagai wujud kesaksian iman dalam menanggapi tantangan zaman yang semakin mengglobal, mengingatkan kita untuk melakukan tindakan transformasi diri dalam bersaksi dan melayani sesama. Terlebih di tengah situasi pandemi pada saat ini, bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah situasi yang mencemaskan banyak orang tetap membawa sukacita bagi mereka. Kepekaan terhadap sesama yang ada di sekitar kita, baik itu anggota jemaat maupun orang lain yang sangat memerlukan pertolongan kita, kiranya tidak terabaikan dari pandangan kita. Saudara-saudaraku, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, kita semua sebagai gereja diingatkan kembali pada panggilan untuk menyaksikan kabar sukacita ini kepada dunia. Dunia ini sangat membutuhkan kabar baik, dan kita sebagai gereja diutus oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja untuk menyaksikan kabar baik itu dengan hidup yang baik, dan kita semua menjawab kebutuhan zaman, yaitu mengalami sebuah transformasi pelayanan di dalam kehidupan ini. Tentu saja melayani dan bersaksi dengan sukacita seperti yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Mari kita terus bersaksi dan melayani dengan sukacita dan hati yang gembira. Injil Kristus mesti menjadi semangat penggerak dalam hidup orang percaya untuk terus menyaksikan kasih setia Tuhan yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.
Mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami umat Tuhan di seluruh muka bumi bersama-sama merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapa di surga, apa yang terjadi pada waktu yang lalu, biarlah kami pada kehidupan kekinian belajar untuk memahami makna peristiwa kenaikan itu bagi iman percaya kami, bahwa kepergian Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menyiapkan tempat bagi kami, agar janji Tuhan nyata, dimanapun Tuhan Yesus berada, kami pun akan berada pula. Kami rindu apa yang dijanjikan Tuhan Yesus ini, juga boleh kami alami dalam kehidupan kami saat ini di sini. Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, di mana saat ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan perkembangan penyebaran virus corona senantiasa dilakukan tanpa lelah. Kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan menyertai semua pihak, baik Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan para menteri dan juga tim medis, dokter, perawat yang ikut ambil bagian langsung menghadapi pasien yang terpapar COVID-19. Terima kasih Bapa, Engkau menguatkan, Engkau menghibur, Engkau meneguhkan mereka semua di dalam melaksanakan tugas panggilan yang mulia ini. Demikian juga keluarganya yang harus tinggal di rumah dengan harap-harap cemas dan yakin bahwa pastilah pertolongan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, agar kami senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mewujud nyatakan pembatasan sosial berskala besar, agar kami melakukan semua aktivitas dari rumah di rumah, dan bahkan kami beribadah di rumah juga. Himbauan pemerintah agar tidak mudik, agar ditaati, agar apa yang dilakukan semuanya ini Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan untuk kepentingan nasional, agar terhindar dari wabah yang besar ini. Kami berdoa Tuhan, bagi kami semua, setiap orang yang di dalam masa berdiam di rumah saja, agar tetap dapat memanfaatkan waktu kami dengan baik. Kami berdoa bagi orang-orang yang memiliki usaha, memiliki karyawan, atau bahkan menjadi tumpuan bagi orang lain untuk dapat menikmati hidup, namun karena peristiwa ini mereka mengalami kesulitan untuk membiayai atau bahkan menggaji karyawannya. Tuhan memberkati agar semakin banyak orang yang Tuhan gerakkan untuk berbagi kasih, untuk memberikan yang terbaik, sehingga meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan. Demikian juga kami berdoa bagi para donatur, orang-orang yang Tuhan pakai untuk membantu, memberikan bantuan makanan, sembako, agar semuanya itu juga berdampak baik bagi kehidupan sesama. Kami juga berdoa bagi gerejamu GKSBS Metro yang sudah ambil bagian dalam kepedulian sosial. Tuhan memberkati, agar kami juga boleh merefleksikan, agar apa yang sudah kami lakukan juga boleh memberkati anggota jemaat kami yang sangat membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakitnya, mereka yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka, hadir dalam setiap kesakitan yang mereka rasakan, sehingga mereka memiliki sebuah pengharapan yang besar bahwa berkat kekuatan yang dari Tuhanlah yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Kami berdoa bagi putra-putri kami, anak-anak kami yang dalam proses belajar mereka harus mengalami beberapa hal, sehingga mereka tidak mengalami ujian, namun harus terus menghadapi proses kemajuan yang ada. Bila Tuhan menyertai, sehingga mereka tidak gagap, mereka tetap bersyukur, dan mereka tetap fokus pada apa yang menjadi kerinduan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang belum mendapatkan teman hidup, mereka yang rindu untuk mendapatkan jodoh.
Mereka yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan di tengah situasi seperti ini, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, agar mereka terus berharap, dan pada saatnya Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari Minggu yang akan datang, saudara-saudara kami umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri mereka. Biarlah bersamaan mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri mereka, kami juga tetap beribadah di rumah. Kami juga boleh mensyukuri dan mendoakan keberadaan mereka, agar mereka juga boleh merasakan sukacita di dalam peristiwa yang mereka rayakan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Banyak hal yang hendak kami ungkapkan, namun dalam segala keterbatasan ini, kami mohon pengampunan-Mu. Inilah seru doa dan permohonan kami Bapa, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 281, Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita ungkapkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Dia yang bertahta di surga mulia, layaklah diaturkan segala puji-pujian, sembah, kemuliaan, dan persembahan. Marilah kita aturkan persembahan syukur atas segala rahmat, keselamatan, serta karunia-Nya dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 372 bait 1, 2, dan 3. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruskah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia di surga bagi kami umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Sebagian dari buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur. Berkatilah segala pekerjaan dan usaha yang baru kami mulai atau rintis. Berilah kepada kami semangat dan ketekunan agar kami dengan penuh iman dan harap padamu bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini, agar semakin banyak yang dapat kami bawa ke dalam rumah-Mu. Berilah kami keteguhan dalam masa-masa sulit, kegagalan atau kejatuhan, agar kami tidak pernah menyerah atau berputus asa. Berilah kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkatilah hidup kami dan terimalah persembahan syukur
buah kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita masuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi saksi karya, kasih dan pengampunannya. Rasakan, nikmati dan kecaplah berkat Tuhan dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, yang membentuk dan mempersiapkan kita menjadi saksinya. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama melakukan saat teduh, mari kita meluhurkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait 1 dan 2, Di jalanku ku diiring. di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia paduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan, nyalakanku tak tenang. Dari jaras di depanku, datang air yang segar. Dari jaras di depanku, datang air yang segar. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan saat teduh bersama.
Saudara-saudara, demikianlah kebaktian kita dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Besok hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 bertepatan kita melaksanakan kebaktian Minggu. Saudara kita umat Muslim juga akan merayakan Hari Idul Fitri. Mari kita tetap menghormati mereka dengan tetap beribadah di rumah dan dalam rangka menjaga jarak, kita tidak melakukan perkunjungan. Tetaplah setia mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker jika harus keluar rumah, dan membersihkan diri setelah bepergian. Kita berdoa bersama agar wabah corona ini segera berlalu dari bumi ini. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.